Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, seorang laki-laki soleh bernama Idris musafir bersama istrinya bernama Siti Fatimah. Kedua orang suami istri itu menuju Gaza di Palestina. Siti Fatimah dalam keadaan bunting besar ketika itu. Di Gaza, mereka tinggal buat beberapa lama. Sebelum Siti Fatimah melahirkan, Idris berpulang ke rahmatullah. Tinggallah Siti Fatimah menjadi janda di rantau yang sangat jauh. Beliau sedang hamil tua, mana lagi janda, jauh dari keluarga, dan keadaan miskin pula. Ketika itu beliau mimpi bahwa bulan keluar dari kandungannya, naik ke langit, kemudian dia pecah dan cahayanya menyebar ke seluruh dunia. Kemudian beliau menanyakan arti mimpinya itu kepada orang alim. Mimpi itu ditakbir bahwa anak yang dikandungnya itu ilmunya akan tersebar ke seluruh dunia. Tak lama sesudah itu, anak itu lahir dalam keadaan segar bugar. Sejak kecil kelihatannya gagah sekali. Kemudian anak itu diberi nama Muhammad sesuai dengan nama leluhurnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Siti Fatimah adalah putri dari Abdullah, Abdullah ini putra dari Hasan, Hasan putra dari Husain, dan Husain putra dari Siti Fatimah. Sedangkan Siti Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinjau dari pihak ayah, Idris adalah putra Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Kemudian pada hari lahirnya Muhammad bin Idris di Gaza itu, wafatlah di Makkah orang alim terbesar, yaitu Imam Ibnu Juraij. Karena kebesaran Imam Ibnu Juraij, setelah wafatnya tak ada seorang alim pun yang menempati majelis pengajiannya di Masjidil Haram. Orang-orang alim yang lain merasa malu menggantikannya. Kosonglah majelis itu selama 15 tahun. Selain Imam Ibnu Juraij di Makkah, maka di Kufah wafat pula seorang ulama terbesar, yaitu Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Imam Hanafi menghembuskan nafasnya yang terakhir di penjara karena beliau diracun. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada ulama-ulama kita yang menjadi warasatul anbiya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama yang ahli firasat mengartikan peristiwa kelahiran bayi di Gaza itu sebagai serah terima tugas, di mana dua alim terbesar yang sudah diakui kebesarannya oleh dunia Islam seluruhnya menyerahkan ilmu serta tugas perjuangan umat ini kepada sang bayi yang lahir di Gaza itu. Dan memang demikianlah kenyataannya. Bayi yang lahir di Gaza itu akhirnya memenuhi segala penjuru dunia dengan ilmu pengetahuannya. Bayi itu lahir dalam keadaan miskin. Sebelum beliau berkenalan dengan dunia ini, beliau sudah menjadi yatim. Ibu muda itu melahirkan putranya dalam keadaan janda lagi miskin dan jauh dari sanak keluarganya. Tetapi dengan hati tabah dan tawakal, beliau memelihara putranya yang merupakan tumpuan harapan bagi masa depan beliau dan umat Islam pada umumnya. Setelah putranya berumur 2 tahun, Siti Fatimah pulang kembali ke tanah asalnya di Makkah, peninggalan leluhurnya. Di Makkah, Muhammad bin Idris dibesarkan di bawah lindungan Ka'bah yang mulia, dinaungi Masjidil Haram yang dihormati. Rupanya Muhammad bin Idris adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah bagi umat Islam. Dalam usia 7 tahun saja, beliau sudah menghafal Al-Quran yang 30 juz. Dalam usia 9 tahun, beliau sudah menghafal seluruh hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas di Madinah. Anak itulah yang akhirnya terkenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syafi'i adalah leluhurnya yang menjadi sahabat Nabi dan putra Sa'ib yang juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Idris ternyata mempunyai otak komputer sehingga sejak usia anak-anak sudah menghafal Al-Quran seluruhnya dan beribu-ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, pemuda Muhammad gemar belajar sastra Arab lama.
Qabilah yang paling murni bahasa Arabnya waktu itu adalah Qabilah Bani Huzail. Kesanalah beliau sering belajar. Ternyata ilmu beliau itu sangat membantu dalam memahami bahasa Al-Quran dan hadis, adalah bahasa Arab yang tinggi sastranya. Pada mulanya beliau asyik dengan syair-syair Arab klasik yang dipelajarinya dari sumbernya yang asli. Ketika pada suatu hari beliau sedang asyik bersyair, beliau dikejutkan oleh seorang pejabat yang menegurnya. "Wahai Muhammad, pemuda seperti engkau jangan menghabiskan umurmu dengan itu-itu saja. Ilmu agama perlu engkau pelajari." Sehingga sejak waktu itulah mulailah beliau memperdalam ilmu agama. Beliau belajar ilmu hadis dan otak briliannya menyebabkan beliau cepat alim. Dalam usia 15 tahun, pemuda Muhammad sudah mulai didudukkan oleh guru-gurunya di majelis pengajian Imam Ibnu Juraij. Majelis itu sudah lama kosong. Ulama yang lain merasa malu duduk di situ karena merasa ilmunya belum sesuai dengan ilmu Imam Ibnu Juraij. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lah satu-satunya orang alim yang dianggap pantas duduk di sana mengajar. Meskipun usianya baru 15 tahun, tetapi namanya hidup di dunia. Kalau banyak kawan, tentu tidak sedikit lawan. Orang-orang yang merasa iri hati pun ada juga. Oleh karena itu, selain beliau dikenal oleh orang-orang Makkah, beliau juga mulai dikenal oleh jamaah-jamaah haji yang datang dari berbagai negara. Orang-orang merasa heran, ada anak muda seperti itu mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas. Subhanallah, subhanallahil azim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.